yang dikasih Tuhan? Siap untuk memuji Tuhan? Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Dapat ku melukiskannya hadiratmu. Seribu rasa, ku kagum seribu rasa hadiratmu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Seribu rasa, kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Yes Lord. Nyanyikan. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Seribu Tuhan kita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir
Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Kan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Are you ready? 1, 2, 3, go! Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron Solo. Dan kita percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami ucapkan dan terimalah salam spesial dari kami. Welcome home, kami sangat bersuka cita dan kami rindu untuk Anda bergabung bersama kami di dalam Connect Group atau CG. Di mana di dalam Connect Group ini kita bisa mendapatkan keluarga rohani kita, bisa bersama-sama bertumbuh dan mengalami transformasi hidup semakin serupa dengan Kristus. Ada amin? Dan bagi Anda yang belum tergabung di dalam Connect Group atau CG, silakan menghubungi kami di nomor 085 231 221 896. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan ataupun persembahan ucapan syukur, bisa mentransfer ke nomor rekening di BCA dengan nomor 088 2548 200 atas nama GRJ Mawar Syaron. Dan sebelum kita beri persembahan terbaik kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berucap syukur atas anugerah-Mu, atas kesempatan pada saat ini kami bisa memberikan persembahan kami, persembahan perpuluhan kami, persembahan ucap syukur kami dari hati kami yang meluap dengan sukacita.
Kuduskan, sucikan persembahan ini Tuhan. Dan kami percaya, kami imani persembahan ini bisa memperlebar kerajaan-Mu. Dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang siap memberi persembahan dengan sukacita, katakan haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, connect group, dan lain-lain. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
Jangan lebih tinggi, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terang bersamamu, Bapa. Sembah Dia, Dia hadir di sini, Dia hadir menjamah setiap hati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, ada urapan yang baru tercurah. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat pujianmu. Sembah Dia, Dia hadir, Dia hadir. Haleluya, haleluya. Dia sembuhkan setiap hati, setiap luka. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima, kami yakin, kami percaya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Di dalam hadirat Tuhan kami temukan akan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami temukan kasih yang meneguhkan dan membuat kami tenang. Sekalipun badai dalam kehidupan kami bergolak, tetapi kami temukan akan bahtera kehidupan kami tetap aman di dalam perlindungan Allah yang kuat. Sungguh kami bersyukur, kami bangga, kami punya Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan kami kembali datang bersama dengan umat-Mu dalam hadirat-Mu. Mari Tuhan, bahwa setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Bahwa kami bersekutu dengan pribadi-Mu.
Dan Engkau menyatakan akan isi hatimu, Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Mari berikan roh hikmat maupun roh pewahyuan untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami pagi hari ini siapapun kami keluar dari hadirat-Mu. Kami menjadi orang-orang yang dikuatkan, orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, puji Tuhan, senang sekali jemaat Tuhan untuk kembali bisa bersama-sama dengan Anda semua. Yang saya tahu bukan hanya kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, tapi kita juga adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan doa saya saudara, sekalipun fase ini adalah satu masa yang mungkin tidak mudah buat setiap kita semua, tetapi justru kasih karunia Tuhan itu semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Saya percaya dan doa saya, ada pemulihan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kemerdekaan yang sedang terjadi, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan akan setiap kita pribadi, lepas pribadi dalam semua aspek kehidupan kita. Pernikahan kita, keluarga kita, hubungan satu dengan yang lainnya. Bahkan kita menjadi orang-orang yang justru semakin siap untuk kita dibawa naik terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Berapa hari ini ketika saya berdoa Tuhan ingatkan akan saya tentang kehidupan padang gurun. Ya tentunya setiap kita tidak asing dengan kehidupan padang gurun. Bahkan setiap kita hari-hari ini, mungkin setiap kita hari ini sedang berada dalam satu kehidupan, fase kehidupan ini saudara. Nah, saudara, Tuhan ingin untuk kita belajar bersama-sama tentang kehidupan padang gurun. Sehingga ketika kita hari ini ada di suatu fase perjalanan kehidupan kita yang tidak mudah, kita bukan menjadi orang yang hancur, kita bukan menjadi orang yang lemah, tapi justru kita temukan kasih karunia Tuhan dan kita alami. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya percaya apapun fase kehidupan yang hari ini saudara sedang alami, di situ engkau bisa temukan akan hal-hal yang indah, akan perkara-perkara ilahi yang membuat hidupmu tidak akan pernah sama. Saudara, sepanjang 3 minggu ini, kita akan belajar tentang kehidupan padang gurun karena Alkitab kita banyak berbicara tentang padang gurun. Saudara, padang gurun dalam arti rohani itu bukan berbicara tentang kematian. Melainkan berbicara tentang sekolah kehidupan. Saudara, tempat di mana setiap kita, saya dan saudara, kita ini belajar tentang arti kehidupan. Padang gurunlah menjadi tempat sekolah yang terbaik untuk setiap kita. Untuk kita menemukan akan arti kehidupan untuk kita didapati. Menjadi orang-orang yang bijaksana. Sehingga kita mengalami akan prosesnya. Dan kita keluar menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas berbeda. Menjadi orang yang siap untuk kita menerima akan kepercayaan Tuhan yang lebih lagi. Nah saudara, izinkan untuk Tuhan itu mendidik kita sepanjang 3 minggu ini. Untuk kita ini belajar, untuk kita ini memandang kehidupan padang gurun. Bukan hanya dari sisi kesusahan, penderitaan saja. Tetapi kita juga bisa melihat ada berkat kemuliaan di dalam yang Tuhan sediakan. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya. Pasal yang ke-43, kita lihat ayat yang ke-19. Satu ayat ini terlebih dahulu. Saudara perhatikan ayat ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Perhatikan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dan dikatakan yang hendak Tuhan buat dikatakan jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, ketika Tuhan hendak membawa setiap kita untuk kita masuk dalam sebuah lembaran yang baru, sebuah kehidupan yang baru, maka salah satunya cara Tuhan itu ada di mana Alkitab katakan. Dia akan membawa setiap kita, saya dan saudara, kita melewati yang namanya padang gurun. Saudara, hal yang indah sekali Alkitab dengan jelas, dengan indah mengisahkan. Akan umat Israel, umat pilihan Tuhan, bagaimana bangsa Israel
Itu Tuhan bawa melewati padang gurun. Bukan tinggalan padang gurun, tapi melewati padang gurun. Untuk apa? Untuk membawa bangsa ini keluar, masuk sebuah lembaran baru. Keluar dari perbudakan di Mesir. Untuk mereka menuju ke tanah Kanaan di mana Alkitab berkata, tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan kita melihat bagaimana Alkitab menjelaskan. Justru di padang gurunlah Tuhan menyatakan akan mujizat-mujizat yang luar biasa terhadap akan umat Tuhan. Di mana Alkitab berkata, sungai-sungai di padang belantara, padang gurun diubah menjadi sungai kehidupan. Ini dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana ketika mereka di padang gurun, mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka makan roti mana, yang dimana Alkitab katakan adalah roti sorga. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka mengalami bagaimana Tuhan menyertai mereka dengan kasih setia melalui tiang awan dan tiang api. Bagaimana mereka melihat mujizat yang begitu luar biasa Tuhan nyatakan. Air itu keluar dari batu. Bagaimana mereka melihat bahwa Tuhan itu hidup. Sehingga apa yang ada dalam kehidupan mereka, mereka lihat ada sebuah perbedaan mujizat yang luar biasa. Bahkan Alkitab berkata baju, jubah, kasut yang mereka pakai pun tidak kusut, tidak rusak. Selama 40 tahun di padang gurun, saudara. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa yang dimana Tuhan ingin untuk kita semua mengalami. Bukan hanya Israel jasmani, tapi Israel rohani. Satu bagian firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada saya di Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata di sini salah satu kalimatnya firman Tuhan berkata, akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Pengkhotbah mengingatkan kita untuk setiap kita ini memiliki hati yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana, jangan menilai segala sesuatu hanya dari awal atau pertengahan. Tapi saudara harus menjadi orang-orang yang bisa melihat akan kehidupan, akan segala sesuatu secara utuh dari awal, pertengahan, sampai akhir. Sehingga kita tidak kehilangan akan berkat Tuhan. Kita tidak kehilangan sesuatu hal yang indah. Nah, saudara, pengalaman padang gurun dalam arti rohani, itu pasti akan dialami oleh setiap orang percaya. Alkitab kita itu menjelaskan bahkan 3 tokoh besar yang Alkitab catat. Abraham, Musa, Daud. Mereka juga mengalami kehidupan padang gurun. Kalau kita berbicara tentang Abraham yang dimana Alkitab katakan. Dia adalah bapa orang percaya, bapa orang beriman. Abraham adalah seorang pribadi yang diberkati dalam segala hal. Bahkan Alkitab berkata, oleh engkaulah semua bangsa di atas muka bumi ini akan diberkati. Tapi itu terjadi setelah Abraham melewati sebuah proses padang gurun Negeb. Bukan hanya Abraham, Musa pun mengalami. Musa itu seorang pemimpin yang terbesar pada zamannya. Dia seorang pemimpin yang memimpin masa begitu besar. 3 juta orang Israel dia pimpin keluar dari Mesir, saudara. Dan bukan hanya dia seorang pemimpin yang besar pada zamannya. Tapi ini orang yang luar biasa. Musa itu dipakai Tuhan untuk mengajarkan akan hukum Tuhan terhadap umat Tuhan. Musa lah seorang yang memulai pola ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saudara harus tahu, Musa tidak lepas daripada proses padang gurun. Musa harus melewati proses padang gurun yang namanya padang gurun Midian. Hal yang sama, seorang raja yang besar pada zamannya. Seorang raja terbesar dalam kehidupan bangsa Israel. Seorang yang bernama Daud. Dia bukan hanya seorang raja yang besar, tapi dia seorang yang dimana Alkitab katakan seorang yang peka akan hati Tuhan. Dia adalah seorang yang mengerti akan detak jantung Tuhan. Tetapi Daud pun juga mengalami. Dia lewati proses pembongkaran padang gurun. Yaitu padang gurun Paran. Nah selama 3 minggu ini kita akan belajar tentang kehidupan padang gurun ini. Ketiga kehidupan padang gurun ini. Saudara. Nah saudara yang pertama saudara. Kita akan lihat kehidupan padang gurun Negeb. Di mana
Abraham itu mengalaminya. Nah, saudara, kita berbicara tentang padang gurun Negeb. Padang gurun Negeb itu berbicara tentang bagaimana setiap kita sebagai anak Tuhan. Saudara saya, kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Untuk setiap kita tidak menyerah di garis start. Tapi kita bisa mengakhiri, memulai dari garis start dengan kemenangan. Dan mengakhirinya dengan indah. Nah, saudara coba lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian 12. Ayat yang ke-8, 9 saja. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian ia atau Abraham pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ misbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat yang 9 perhatikan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara, Abraham itu memulai tahapan awal perjalanannya bersama dengan Tuhan. Di mana Alkitab menjelaskan dia melangkah keluar dari Ur Kasdim untuk dia menuju ke Kanaan. Saudara, setiap kita pun kita harus mengalami akan hal yang sama yang Abraham lakukan. Kalau saudara ingin masuk di dalam sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan, maka setiap kita ketika kita mengikut Tuhan, harus ada sesuatu yang saudara saya, kita ini tinggalkan. Engkau harus melangkah keluar. Melangkah keluar dari kehidupan lamamu. Melangkah keluar dari dosa. Melangkah keluar dari kenyamanan daging. Karena kalau tidak ada sesuatu yang saudara tinggalkan, saudara tidak akan pernah mengalami sebuah perjalanan rohani. Saudara tidak akan melihat proses yang begitu indah di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kalau saudara teliti, saudara perhatikan, maka saudara akan temukan Tuhan itu tidak membawa langsung Abraham menuju bagian yang paling subur, yang paling indah dari tanah Kanaan. Tapi justru Tuhan membimbing Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim untuk dia masuk ke Negeb. Yang dimana Alkitab katakan sebagian besar wilayahnya itu adalah padang gurun. Bahkan ayat selanjutnya, ayat yang 10, perhatikan. Apa yang terjadi ketika Abraham ada di Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu yaitu Negeb. Pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara. Ketika Abraham mulai berjalan dalam rencana Tuhan. Ketika dia mulai taat, saudara. Alkitab menjelaskan, ternyata saudara, semuanya tidak berjalan dengan mulus. Semuanya tidak berjalan dengan nyaman. Saudara, dikatakan terjadi kelaparan di tanah Negeb yang memaksa Abraham harus mengungsi untuk sementara ke Mesir. Dari sini kita bisa belajar. Kesalahan yang sering kali terjadi di dalam kehidupan akan orang Kristen, saudara. Kita ini berpikir bahwa ketika kita taat itu diidentikan dengan terkuaknya pintu serta berkat secara instan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Seringkali banyak orang Kristen, mereka menjadi kecewa. Mengapa? Karena apa yang mereka bayangkan, yaitu harapan hidup penuh dengan berkat. Harapan yang nyaman secara instan ketika mereka mengikuti Tuhan. Ketika mereka mulai belajar, mentaati akan apa yang mereka belajar. Ternyata tidak terjadi. Dan mereka mulai menjadi kecewa. Dan mereka berkata, ternyata ikut Tuhan sama aja. Saudara, padahal kalau kita berbicara tentang ketaatan. Ketaatan itu sebenarnya adalah awal daripada sebuah proses yang panjang, saudara. Daripada sebuah perubahan untuk kita menuju kepada yang namanya sebuah pertumbuhan. Dan ketika engkau berubah, engkau bertumbuh, maka engkau akan mengalami yang namanya penggenapan rencana Tuhan. Engkau akan lihat buah demi buah, itu engkau bisa nikmati di dalam kehidupanmu. Amin. Nah, saudara,
Artinya saudara, dengan setiap kita, saya dan saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk kita taat, maka sebenarnya kita ini sedang memberikan ruang kepada Tuhan. Untuk Tuhan memiliki kesempatan, dia berurusan dengan hidup setiap kita. Tuhan mengajar kita berjalan di dalam ketetapannya. Tuhan mengajar kita berjalan di dalam kebenarannya. Bahkan Tuhan mulai mendidik kita, membongkar akan hidup kita. Bukankah esensi panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah untuk kita mengalami perubahan, menjadi sama seperti Dia. Dan itu yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, sehingga jelas kita melihat ada sebuah perubahan yang peningkatan yang signifikan dalam kehidupan kita. Kualitas itu ada dalam hidup kita. Bagaimana kehidupan saudara selama ini? Engkau mengikut Tuhan. Seberapa lama saudara mengikut Tuhan? Apakah ada perubahan? Apakah ada kualitas yang ada di dalam kehidupan saudara? Atau kita tetap dalam keadaan sama setelah sekian lama kita ikut Tuhan? Ini penting untuk menjadi koreksi di dalam kehidupan kita. Karena esensi Tuhan memanggil kita adalah untuk kita menjadi sama seperti Dia. Sehingga dunia berkata, kok kamu beda ya? Dunia berkata, ada terang dalam hidup. Kamu itu membawa dampak. Aku itu dekat dengan kamu. Ada sesuatu yang kurasakan lain. Yang membuat aku ingin mengalami akan hal yang sama yang ada dalam hidupmu. Amin. Mari saudara, biar ini ada dan terjadi di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang perubahan, kita belajar berbicara tentang ketaatan akan kehendak Tuhan. Di mana kita ini belajar berjalan di dalam kehendak dan rencananya dengan sebuah ketaatan. Maka minimal ada 3 hal, saudara, yang menjadi tanda bahwa kita ini sedang berjalan di dalam sebuah track yang tepat. Kita sedang ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan, karena 3 hal ini terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, saudara, kita ini akan dapat mengukur kemurnian motivasi dan kekuatan iman kita. So di fase ini, saudara, ketaatan palsu itu tidak akan pernah bisa disembunyikan, saudara. Di fase ini, saudara, ketaatan ini hanya berdasarkan karena keadaan kondisi. Itu pasti akan kelihatan. Karena semuanya yang bentuk daripada ketaatan yang tidak murni, saudara, akan muncul dalam bentuk menggerutu, mengeluh, ketidakpuasan, bahkan pemberontakan, kekecewaan, keputusasaan. Saya berdoa, saudara, tidak ada umat Tuhan di tempat ini, saudara. Engkau hari ini mungkin kau mengalami satu situasi, kondisi kehidupan yang tidak mudah. Entah itu dalam area apapun, kehidupanmu, pekerjaan, ekonomi, bahkan kesehatan. Tapi satu hal, saudara, jangan pernah ada satu orang pun di tempat ini engkau kecewa. Bahkan hari ini engkau sedang memberontak dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi biar setiap kita hari ini memiliki yang namanya hati yang mau dibentuk. Belajar hari ini taat. Belajar percaya Tuhan. Dan untuk kita taat, saudara, maka tidak ada hal yang lain kecuali engkau tahu bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidupmu. Dan engkau percayai. Miliki sebuah visi ilahi dalam hidupmu. Dengan engkau mempercayai akan janji Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dengan itu, saudara, maka kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk kita ini dididik, saudara. Bukankah hal yang sama, saudara, prinsip ini berlaku di semua area kehidupan kita. Bukan karena kita ini pergi ke sekolah. Bukan karena anak kita pergi ke sekolah. Maka otomatis ijazah itu langsung diberikan. Gelar disandang. Tidak otomatis, saudara.
Tetapi yang kita lihat, yang terjadi saudara, setiap kita harus melewati, setiap kita harus menjalani proses pembelajaran. Kita harus dididik, kita bahkan harus diuji. Dan itu semua membutuhkan yang namanya ketaatan. Demikian juga dengan kehidupan, kerohanian setiap kita, saudara. Tapi ketika kita mau dididik, kita mau diuji, maka yang terjadi, saudara, engkau akan lihat ternyata hati yang murni, kekuatan iman itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan itu merupakan sebuah tanda bukti kita ini sedang ada di track yang benar. Taat. Yang kedua, saudara, Tuhan itu melatih setiap kita, saya dan saudara, untuk kita ini memiliki karakter pemenang. Tujuan salah satu kehidupan padang gurun adalah supaya destiny kita sebagai umat yang lebih daripada pemenang itu nyata ada dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita berkata, aku umat yang lebih daripada pemenang. Tapi destiny ini benar-benar ada dalam hidup kita. Bagaimana destiny ini benar-benar dalam hidup kita? Mau tidak mau, engkau harus ada di medan sebuah pergolakan, medan peperangan, yaitu kehidupan padang gurun. Ini akan membuat setiap kita bisa berkata, Tuhan, aku bersyukur ternyata hari ini aku bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Aku adalah seorang pemenang. Abraham pun mengalami, saudara. Abraham mengalami yang namanya pembongkaran, pengikisan atas karakter lamanya. Saudara, kalau saudara perhatikan dengan teliti, Abraham itu memiliki karakter lama, dia adalah seorang egois. Dia adalah seorang pengecut. Kalau saudara perhatikan Kejadian pasal yang ke-12, secara khusus satu ayat nanti saudara buka, saudara baca. Ya, dan seterusnya, nanti saudara akan temukan bahwa ketika Abraham itu berjalan di Mesir, satu peristiwa terjadi. Dia dekati istrinya dan berkata, ceritakan. Kalau orang-orang Mesir bertanya kepada engkau, siapa dia? Jelaskan, ceritakan bahwa dia adalah saudaraku. Oh. Abraham justru menyuruh istrinya untuk menyangkali siapa dia yang adalah suaminya. Tujuannya apa? Supaya orang Israel, Fir'aun tidak membunuh dia. Ini adalah karakter lama Abraham. Seorang pengecut, seorang egois. Dia rela korbankan istrinya. Dia rela korbankan perasaan akan istrinya. Bahkan identitasnya dia korbankan. Itu sebabnya, saudara, Tuhan izinkan padang gurun Negeb untuk membongkar hidupnya. Membongkar karakter lamanya, kelemahannya. Untuk destiny panggilan Tuhan dalam hidupnya. Itu benar-benar nyata. Dan saudara temukan, Abraham adalah seorang yang melewati proses. Dan itu sebabnya Alkitab berkata, dia adalah bapa orang percaya. Bapa orang beriman. Artinya apa? Dia adalah figur teladan bagi setiap orang percaya. Yang ketiga, saudara, padang gurun itu Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita secara khusus padang gurun Negeb. Tujuannya adalah untuk supaya setiap kita, saya dan saudara, semakin bergantung dengan Tuhan. Fase inilah fase yang Abraham melewati bersama dengan Tuhan. Tapi fase ini tidak membuat hidupnya semakin hancur. Justru dia semakin bergantung kepada Tuhan. Dia semakin sadar, dia semakin tahu bahwa semuanya itu kasih karunia Tuhan. Dan ketika Tuhan angkat Abraham, demikian juga kita. Kita akan bisa berkata, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Kita menjadi orang yang siap untuk menjadi saluran berkat. Karena itu tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sebagaimana Tuhan memiliki tujuan dalam kehidupan Abraham. Oleh engkaulah semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Saudara, lanjutkan. Hal yang menarik sekali, saudara. Pada saat kelaparan terjadi di Negeb, saudara. Alkitab kita menjelaskan Abraham itu mengungsi ke Mesir. Saudara, apa artinya? Abraham ketika ada di Negeb dan
Negeb terjadi kelaparan, Abram tidak mengambil keputusan untuk dia mundur, untuk dia berbalik arah, dia kembali ke Ur Kasdim. Alkitab tidak katakan seperti itu, tapi Abram mengungsi ke Mesir. Artinya apa, saudara? Artinya ketika Abram mengalami yang namanya kesulitan, ketika dia mengalami yang namanya tantangan, Abram tidak menjadi kecewa. Dia tidak mengambil sebuah keputusan untuk dia mundur, untuk dia berbalik kepada kehidupan lamanya. Saudara, jangan pernah ada satu orang pun di antara saudara karena tantangan, saudara mundur, saudara berbalik. Abraham itu adalah seorang pemenang. Demikian juga destiny setiap kita. Dan Alkitab itu mencatat dengan indah akibat sebuah ketetapan Abraham untuk hidup sebagai seorang pemenang. Alkitab berkata, Abram bukan menjadi melarat karena peristiwa kelaparan, kekeringan yang sedang melanda di Negeb. Tetapi Alkitab berkata justru Abram itu semakin diberkati. Abram semakin bertambah kaya. Saudara, artinya apa? Mentaati Tuhan itu justru akan membawa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Engkau akan kaya dengan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Engkau akan mengalami dan melihat kesetiaan Tuhan, pemeliharaannya yang begitu ajaib dan nyata di dalam kehidupan setiap kita. Orang yang hidup di dalam destiny-nya karena ketaatan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak mundur, dia tidak berbalik karena dia tahu dia seorang pemenang. Dia adalah seorang yang kaya. Kaya dimulai dari kehidupan yang ada di dalam. Kaya akan perkara-perkara rohani. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang seperti ini. Saya percaya dan doa saya, saudara, Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan saudara semua. Justru ketika fase yang tidak mudah ini sedang kau alami. Amin. Saudara lompat, coba saudara lihat Kejadian pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai kedua. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat yang kedua. Adapun Abram, perhatikan, sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Saudara, di Negeb Abram mengalami kekeringan. Tapi setelah dari Mesir dikatakan, saudara, Abram itu diberkati. Dan Abram itu tidak takut untuk dia kembali ke Negeb. Ini orang yang luar biasa. Ini yang Tuhan mau bawa setiap kita. Saya dan saudara menjadi, anak-anak Tuhan menjadi orang yang seperti ini. Ini luar biasa. Abram itu bukan hanya tidak takut dengan tantangan, penderitaan. Tapi dia adalah seorang pemenang yang tidak takut untuk dia mampu mengatasi yang namanya trauma dalam perjalanan kehidupan. Dia balik ke Negeb dan dia terus berjalan menuju ke Kanaan. Saudara, Tuhan tuh ingin kita memiliki mentalitas seperti ini. Mental seperti ini. Kita dapatkan melalui sebuah proses. Melalui sebuah didikan, ujian. Di mana kita ini didapati Tuhan memiliki hati yang taat. Ketika engkau izinkan Tuhan membentuk saudara dengan hati yang taat. Maka engkau akan menjadi anak Tuhan yang sebagaimana Abram memiliki kekuatan. Saudara, saya memiliki kekuatan untuk dibawa keluar. Tapi kita juga memiliki kekuatan untuk kita masuk dengan kekuatan yang sama. Ini yang ada dalam kehidupan Abram. Dan Tuhan ingin ada di dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab juga menjelaskan Kaleb pun memiliki kekuatan yang sama. Saudara. Itu sebabnya saudara, ambil keputusan hari ini, dengarkan firman Tuhan. Dan saudara berkata, aku mau jadi orang beriman. Aku mau menjadi orang rohani. Keturunan Abram secara rohani. Yang dimana aku ini bisa melewati tantangan. Aku bisa melewati akan penderitaan. Aku bisa melewati akan pengalaman
traumatis untuk aku ini terus bisa mengerjakan pekerjaan, kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Karena semakin hari aku justru diperbesar kapasitas untuk aku memiliki kapasitas yang sanggup untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Orang-orang yang seperti ini saudara, dia akan melihat dan dipercaya perkara-perkara yang besar. Satu kisah saudara coba lihat. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 ini meneguhkan saudara. Dikatakan namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi ke tempat di mana ia berada. Saudara, pada satu kali Yesus diberitahu bahwa Lazarus, orang yang dia kasih, yang tinggal di Betania itu sakit. Dan ketika Yesus diberitahu bahwa Lazarus sakit, dikatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Yesus berada. Yesus justru tidak langsung menuju ke Betania, saudara. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali lagi ke Yudea. Ayat yang ke-8, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, tetapi sesudah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saudara, Betania itu terletak di daerah Yudea. Dan di Yudea, saudara, Yesus bersama dengan murid-muridnya itu pernah mengalami satu pengalaman yang tidak enak, saudara. Di mana mereka ini bukan hanya ditolak, tapi orang-orang Yudea itu hendak melempari mereka dengan batu, mengusir mereka, menolak Yesus dan murid-muridnya. Saudara, ini satu pengalaman yang tentunya tidak indah. Nah, Yesus berkata, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saudara, Tuhan itu mau bawa saya dan saudara melewati proses padang gurun Negeb. Salah satunya adalah di mana destiny sebagai seorang pemenang itu nyata dalam hidup kita. Kalau saudara memiliki pengalaman traumatis, bahkan hari ini satu peristiwa, satu kondisi, keadaan yang sedang terjadi dalam hidupmu, saudara pernah mengalaminya berapa waktu yang lalu. Dan saudara hari ini, saudara engkau terpuruk dan engkau berkata, aku tidak bisa lewati ini semua. Aku dulu pernah alami seperti peristiwa ini dan ini menyakitkan, dan saudara ini sedang dalam keadaan putus asa. Atau saudara hari ini sedang mengalami satu situasi kondisi, bahkan kehancuran, keterpurukan yang amat sangat. Dan itu mendatangkan trauma dalam hidupmu. Sama seperti Yesus membawa murid-muridnya berkata, mari kita kembali lagi ke Yudea. Di mana mereka pernah mengalami satu peristiwa yang tidak enak. Satu peristiwa yang tidak mudah. Saudara, tapi apa yang terjadi ketika mereka kembali ke Yudea? Mereka ada di Betania. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Yesus berkata, Lazarus, keluar! Dan Lazarus keluar hidup. Kalau engkau ingin melihat mujizat-mujizat besar Yesus kerjakan dalam hidupmu, saudara harus menjadi seorang yang memiliki kekuatan sebagai orang yang hidup dengan destiny, seorang pemenang. Dimulai ketaatanmu. Ketika Tuhan bawa saudara kembali mengalami satu peristiwa yang hari ini saudara berkata, aku hancur. Aku remuk. Tidak mungkin aku bangkit. Dengar, justru Tuhan sedang mau bawa saudara untuk engkau melihat mujizat yang besar yang Tuhan menyatakan dalam hidupmu. Apa yang mati dan merupakan kemustahilan bagi saudara, bagi manusia, justru situlah engkau akan temukan kehidupan Tuhan akan bangkitkan. Sama sepertilah Tuhan berkata, Lazarus keluar. Dan Lazarus hidup.
Saudara, Yesus itu tetap, dia tidak berubah. Dia pegang kendali atas hidup. Dia sanggup membawa engkau untuk kau mengalami yang namanya kemenangan. Engkau mengalami yang namanya keberhasilan. Engkau naik bukan turun. Amin. Satu kisah yang terakhir, saudara. Lukas pasal yang ke-5. Ini yang terakhir. Ayat yang pertama sampai yang ke-6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ayat yang ketiga. Lalu ia atau Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat, perhatikan. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, apa yang terjadi? Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai, Alkitab berkata koyak. Karena begitu banyak ikan yang mereka dapatkan. Saudara, Simon Petrus itu adalah seorang yang bukan yang memiliki talenta. Tapi memang kehidupannya hari demi hari dia ada di perahu. Dia adalah seorang nelayan. Saudara tidak perlu pertanyakan kemampuannya, pengalamannya. Tetapi satu kali dia juga mengalami yang namanya kegagalan. Dia tidak tangkap satu ikan pun semalaman. Dia melaut. Saudara, tapi apa yang terjadi? Ketika dia buka perahu hidupnya, Yesus masuk dalam hidupnya. Dan Yesus berkata, tolakkan perahu sedikit jauh ke pantai. Yesus memakai perahu hidupnya untuk mengajar begitu banyak orang. Apa yang terjadi? Ketika ada ketaatan, disitulah destiny Petrus itu nyata. Dia adalah seorang pemenang. Karena Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Saudara, jangan andalkan talentamu. Jangan andalkan pengalamanmu. Karena satu titik, saudara, ketika engkau menghadapi yang namanya padang gurun. Seringkali pengalaman, talenta itu tidak berguna. Tetapi dibutuhkan ketaatan. Hati yang mau dididik. Hati yang mau diajar. Hati yang mau untuk hidup dibongkar di dalam ketaatan. Itu sebabnya saudara. Hari ini saya percaya. Kalau firman Tuhan ini sedang diberitakan. Karena Tuhan sedang punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana dan rancangan kehendak yang indah atas hidupmu. Hari ini, biar engkau datang kepada Tuhan, kuatkan akan imanmu. Teguhkan imanmu. Datang kepada Tuhan. Hari ini, sebagai seorang anak, kita datang dengan penuh ketaatan. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang kita tidak butuh Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang untuk tim PAW. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau Tuhan masih berbicara kepada setiap kami, maka kami tahu itu sebuah kabar yang indah. Bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan pegang akan hidup kami. Tuhan belum selesai dengan kami. Apapun fase hidup kami hari ini. Tuhan, Engkau terus mau nyatakan karyamu. Engkau terus mau nyatakan pribadimu, kuasamu. Bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan punya panggilan yang jelas atas setiap kami. Bahwa kami adalah seorang yang lebih daripada pemenang. Itu sebabnya tidak harus hari ini kami menyesali akan keadaan. Kami terpuruk. Kami putus asa. Tapi hari ini justru kami membuka hati kami datang kepadamu Tuhan. Sebab ketika kami ada di bawah kakimu, di altar-Mu yang kudus, disitulah kami mengalami pemulihan. Disitulah kami temukan kasih Tuhan, disitulah kami temukan ketenangan dalam kehidupan kami selama ini, sejauh ini tidak kami temukan.
karena pergolakan kehidupan, karena situasi keadaan. Kami butuh tenang. Dan kami tahu kami dapatkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, Tuhan Yesus. Bapa Kau seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Sekalipun kami lewati lembah kelam, terima kasih buat kesetiaan-Mu, Yesus. Bekerja selalu untuk kebaikanku. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Senarararamaso, senarararamaso. Bapa, terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, kesetiaan-Mu terusin. Bapa, kami datang padamu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Bapa, aku rindu Engkau. Bapa, bawa setiap kami ada dalam hadirat-Mu, ada dalam dekapan kasih-Mu, Bapa. Haleluya, dalam hadirat-Mu kami temukan ketenangan, dalam dekapan kasih-Mu ada kekuatan baru, ada kasih yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Kami rindu Engkau Bapa. Haleluya. Selalalalalamaso, hinalalalalalamase, syalalalalamase, atakan syalalalalamase,
Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati yang lukanya terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Bapa beri sorak-sorai terbaik buat Bapa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga padamu Tuhan Yesus. Tuhan belum selesai melawat setiap kita. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tetap bersekutu dengan pribadinya. Syakaramataka hataka syakaramataka hataka syakaramataka. Saya berkatakan perkataan nubuat yang Tuhan taruh dalam hati saya. Benar ada banyak orang yang kau sedang mengikuti akan ibadah ini. Ada ketakutan, kekhawatiran di hatimu. Tapi dengar, engkau akan muncul sebagai seorang yang hari ini keluar hadirat Tuhan dengan ketenangan, damai, sejahtera dalam hidupmu. Engkau keluar hadirat Tuhan dan engkau hidup di dalam destiny seorang pemenang. Dan engkau tidak lagi menjadi orang yang takut dengan pergumulan, dengan tantangan. Trauma tidak lagi menjadi sesuatu yang menghantui kehidupanmu. Tapi ada sebuah kekuatan, ada roh yang bergolak dalam dirimu. Untuk engkau berkata, Tuhan, pimpin aku, pegang aku. Untuk aku menuntaskan akan proses panggilan Tuhan dalam hidupku. Syakanamataka hataka sakaramataka. Hambamu berdoa, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, mereka bukan orang-orang yang kalah, tapi mereka sedang mengangkat tangan mereka kepadamu dan mereka naikkan syukur mereka kepadamu. Dan mereka berkata, aku adalah orang, umat yang lebih daripada pemenang. Karena Kristus bersama dengan aku. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, lawat jamaah mereka. Teguhkan. Syakaramataka hataka syakaramataka. Kinamahataka syakaramataka hataka syakaramataka. Kinamahataka syakaramataka. Ataka syakaramataka hataka syakaramataka. Kinananarararamase. Ataka syakaramataka hataka syakaramataka. Ada keluarga yang hari ini engkau bersama dengan suamimu, dengan istrimu, bahkan anak-anakmu. Engkau sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan ketika engkau bersama-sama dengarkan akan firman Tuhan ini, ada sebuah pergumulan, ada persoalan yang sedang mengoyak akan keluarga, hubungan keluarga dalam kehidupan keluargamu. Tapi hari ini, setiap anggota keluarga, engkau sedang dijamah Tuhan. Ada kerinduan yang kuat dalam hati setiap anggota keluarga dan engkau berkata, aku mau dipulihkan. Aku mau kehidupan keluarga ini dipulihkan untuk bersama-sama kami sekeluarga mengalami kemenangan. Kami menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Dengar hari ini, jangan hanya sekedar ada sebuah kerinduan karena Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Tapi hari ini, ketika engkau berkata, aku adalah seorang yang lebih daripada pemenang. Saudara tidak perlu untuk menunggu. Mari saudara, engkau hampiri setiap anggota keluargamu. Gandeng tangan, bersama-sama datang kepada Tuhan. Apa berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga yang hari ini, mereka sedang ada di dalam hadirat Tuhan, mereka bergandengan tangan, mereka saling meminta maaf satu dengan yang lainnya dalam hadirat-Mu. Hari ini aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kasih yang daripada Bapa di surga turun atas mereka.
Dan hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang luka dibebat. Bilur-bilur menyembuhkan setiap hati yang luka. Hati yang kecewa. Dipulihkan, digantikan dengan sukacita damai sejahtera yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Hamba melihat Engkau berkarya atas setiap keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga dipulihkan. Keluarga-keluarga berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalir. Haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Engkau begitu manis dan indah berkarya dalam kehidupan setiap umat-Mu, setiap keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih, mari angkat setiap tangan kita semua. Diberkatilah setiap engkau anak Tuhan yang mengangkat tangan kepada Tuhan. Hatimu tertuju kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa di surga yang mengasihi setiap engkau. Oleh karena kasih anugerah yang kekal, melalui perjanjian darah, melalui kematian Kristus dan kebangkitannya, menjadikan engkau menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Engkau memiliki kekuatan surga untuk engkau menikmati dan meraih setiap janji dan berkat yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu. Karena Roh Kudus menyertai engkau langkah demi langkah dalam setiap fase perjalanan hidupmu sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.